Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan di sekolah. Promosi kesehatan di sekolah itu apa? Promosi kesehatan di sekolah adalah suatu upaya untuk menciptakan sekolah menjadi suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Jadi, suatu kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan di sekolah tersebut disebut dengan promosi kesehatan. Nah, biasanya untuk promosi kesehatan di sekolah ini adalah yaitu disebut dengan UKS, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, siapa yang akan kita berikan promosi ini? Yang pertama sasarannya adalah siswa atau siswi yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah guru, ada lagi karyawan sekolah. Karyawan ini baik berupa tenaga perpustakaan, tenaga keamanan, atau tenaga kebersihan di sekolah tersebut. Nah, sasaran ini baik bisa berupa di SD, SMP, SMA, maupun TK. Promosi kesehatan di sekolah ini dikenal dengan UKS, tadi yang Ibu bilang, UKS, Unit Kesehatan Sekolah, di mana tujuannya adalah yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi menciptakan lingkungan sekolah yang sehat ini dapat berupa seperti gotong royong, buang sampah pada tempatnya, mengadakan piket. Nah, itu termasuk ke penciptaan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan pelayanan sekolah. Pemeliharaan pelayanan sekolah ini dapat kita berupa kita menjaga tanaman, untuk selalu menyirami tanaman, atau menghias kelas. Nah, itu tersebut dengan pemeliharaan dan pelayanan sekolah. Ada lagi upaya pendidikan yang berkesinambungan. Upaya pendidikan ini dapat berupa kita memberikan promosi atau kita memberikan pelatihan kepada siswa-siswi yang lain, atau kita yang diberikan pelatihan kepada dinas kesehatan atau ke puskesmas. Nah, ini adalah bentuk dari promokes di sekolah itu dapat berupa pemeriksaan gigi, gotong royong, pelayanan kesehatan, tidak buang sampah sembarangan, cuci tangan. Nah, itu contoh dari promokes sekolah. Selain itu, promokes di sekolah ini dapat juga bercontohnya itu berupa PHBS di lingkungan sekolah atau dapat berupa piket gitu kan. Selanjutnya ada lagi tujuan dari promokes. Yang pertama adalah meningkatkan peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk ber-PHBS. Jadi selain dari siswa tapi juga meningkatkan gurunya untuk melakukan hidup yang bersih dan sehat. Selanjutnya meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi kalau lingkungannya bersih, pasti kita akan menjadi aman dan nyaman dan tidak ada penyakit di sekolah tersebut. Selanjutnya meningkatkan pendidikan kesehatan di sekolah. Jadi dapat memberikan promosi kepada siswa-siswi. Jadi siswa-siswi yang tidak tahu, akhirnya mereka tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar, hidup bersih dan sehat, tidak boleh jajan sembarangan, seperti itu. Meningkatkan akses untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi meningkatkan kesempatan untuk melakukan hidup bersih dan sehat di sekolah, atau saat upacara ada kita sebagai tenaga kesehatannya di sana. Meningkatkan peran aktif peserta didik, guru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya untuk pesertanya tadi, jadi lingkungan sekolah pun akan bersih jadinya. Dan penerapan kebijakan sehat dan di sekolah untuk mempromosikan kesehatan. Jadi dapat dijadikan sebagai upaya untuk mempromosikan kesehatan. Nah, apa sih strategi dari promosi kesehatan itu? Yang pertama adalah advokasi. Advokasi kita dengan memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada semua yang ada di sekolah. Selanjutnya mengadakan kerjasama. Kerjasama ini dapat sekolah mengadakan kerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan atau dinas pendidikan. Mengadakan penelitian, kita membuat suatu penelitian untuk dijadikan sebagai kegiatan yang nantinya bisa menjadikan kegiatan di lingkungan sekolah. Kemitraan, menjadikan kolaborasi kita dengan orang lain, adanya mitra dengan orang lain, ada penguatan kapasitas. Jadi akhirnya meningkatkan hidup bersih dan sehat di sekolah tersebut. Nah, ini
pengembangan kebijakan sekolah yang sehat, pemberdayaan warga sekolah, masyarakat, lingkungan sekolah, dan membangun lingkungan sekolah yang sehat, penggalangan kemitraan untuk meningkatkan upaya promkesnya, memberikan pendidikan kesehatan tadi bisa berupa penyuluhan, pengkajian atau membuat suatu penelitian, memberikan akses pelayanan kesehatan bersifat promotif dan preventif. Jadi kita bisa memberikan dari promotif dan preventif kita, dan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat di sekitar sana. Nah, ciri-ciri promosi kesehatan di sekolah ini adalah yang pertama adalah melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah. Jadi melibatkan semua pihak ini baik guru, siswa, atau tenaga-tenaga yang lainnya. Berusaha keras untuk menciptakan lingkungan sehat dan aman. Jadi meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman itulah ciri dari Promkes ini. Memberikan pendidikan kesehatan di sekolah. Jadi kita memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi. Memberikan akses untuk dilaksanakan pelayanan kesehatan. Kita membuat suatu UKS-nya untuk bisa dijadikan ketika hari Senin ada yang sakit dibawa, atau ketika upacara atau kegiatan yang lain ada sakit dibawa ke UKS. Menerapkan kebijakan dan upaya di sekolah untuk mempromosikan dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya bekerja keras untuk ikut atau berperan serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, program Promkes ini adalah yang pertama menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Ini bisa berupa aspek non-fisik, berupa mental dan sosial kita. Mental yaitu dari diri kita, sosial dari lingkungan kita. Selanjutnya ada lingkungan fisik yang terdiri dari bangunan sekolah. Jadi kalau kita piket atau kita gotong royong berarti menjaga bangunan sekolah kita dan lingkungannya. Pemeliharaan kebersihan perorangan dan lingkungan. Jadi menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita, serta menjaga keamanan di umum sekolah dan lingkungannya. Jadi bukan diri kita aja di sekolah itu, lingkungannya lah. Di dekat sekolah itu semuanya kita jaga. Selanjutnya memberikan pendidikan kesehatan. Ini berupa penyuluhan atau berupa pelatihan yang kita berikan. Selanjutnya pemeliharaan pelayanan kesehatan di sekolah. Pemeliharaan pelayanan kesehatan ini dapat berupa kita menjalankan UKS atau kita menjalankan sekolah sehat atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan, seperti kita mengadakan pelatihan buang sampah sembarangan. Nah, ini adalah PHBS di sekolah. Yang pertama adalah cuci tangan, jajan di kantin. Nah, ini biasanya anak SD atau anak-anak sekolah sering jajannya di luar sekolah kan, di jajan-jajan di tepi jalan. Jangan kan anak sekolah kita aja seperti itu kan. Membuang sampah, mengikuti kegiatan olahraga, menimbang berat badan untuk mencegah stunting, tidak merokok. Nah, sekarang anak SD aja ada yang merokok. Nah, bagaimana kita melakukan kegiatan penyuluhan kita nanti untuk yang merokok ini, memberantas jentik nyamuk agar tidak adanya DBD nanti. Buang air besar dan kecil di jamban. Jadi tidak ada lagi orang yang buang air kecilnya atau siswa yang buang air kecilnya di luar tempat jamban yang ada. Apa hasil yang kita harapkan dengan kita memberikan promosi ini? Yaitunya diterapkannya PHBS, adanya kader kesehatan. Kader kesehatan misalnya adanya dokter kecil atau tenaga perawat kecil di sekolah tersebut. Adanya lembaga pembelajaran untuk promosi kesehatan ini, dan adanya mitra pengembangan promosi kesehatan ini. Tercapainya semua ini akan menyebabkan nanti anak sekolah itu akan tumbuh menjadi sehat dan berprestasi. Nah, ini adalah apa saja sih alat dan media yang kita gunakan untuk promosi kesehatan di sekolah ini. Biasanya cenderung orang menggunakan medianya adalah leaflet, poster, spanduk. Nah, di sini Ibu contohkan itunya adalah ular tangga dan kuartet. Jadi Ibu lebih menganjurkan ketika nanti akan memberikan penyuluhan di sekolah, lebih Ibu anjurkan untuk menggunakan media ini yang inovasi, yang tidak hanya spanduk atau poster atau leaflet saja, tetapi inovasi apa yang kita berikan jadi orang tidak monoton mendengarkan kita saat kita memberikan promosi. Apalagi anak SD, anak SMP, SMA, anak SD itu pengalaman sebelumnya ketika diberikan penyuluhan oleh kakak-kakaknya, nanti mereka akan berdiri di atas meja, kadang teriak-teriak, ada yang tidur, ada yang nangis, kayak gitu. Jadi kalau bagaimana kita menciptakan media agar orang tidak bosan dengan penyuluhan kita, maka nanti anak-anak itu akan lebih aktif mendengarkannya. Baik, demikian penjelasan Ibu untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.